karena ternyata dia yang telah mengantar paket ke rumah Shotu. Pada saat jam pelajaran, Shotu dan Jonjon malah asik mengerang. Dia pun segera menelpon Lincho untuk menceritakan mimpinya tersebut tentang hari kiamat sambil menangis. Maya yang berbeda. Tanggal 21 Desember kebetulan awal dari sebuah siklus besar. Namun bukan berarti dunia ini akan hancur, ucap Lincho. Xiaotu sudah kembali tidur sebelum Lincho menyelesaikan penjelasannya. Sudah SMA masih memakai yang seperti ini. Xiaotu kesal mendengar hal tersebut. Dia segera pergi. Tu dan Juan menghitung detik-detik akan terjadinya kiamat. Di detik terakhir, mereka pun berpelukan, berpikir kiamat datang. Namun tak di sana dia bermain sebuah permainan bersama Xiaotu, ibu dan ayah Xiaotu. Xiaotu mendapat kartu soal matematika dan ayahnya mendapat kartu mencuci piring selama seminggu dengan Lincho. Xiaotu membaca ramalan zodiak. Ramalan tersebut mengatakan dia akan bertemu dengan cinta sejati dalam minggu ini. Ramalan zodiak Lincho pun berkata seperti itu. Aku tak percaya hal seperti itu, ucap Lincho. Sesampainya di gerbang sekolah, beberapa murid perempuan memberikan hadiah kepada Lincho, sementara Xiaotu sedang bercermin di kaca mobil. Ternyata di dalam mobil tersebut ada Yin Xihan. Di sini Yin Xihan sudah mulai menyukai Xiaotu. Pak Sui kembali memperingatkan murid-muridnya tentang pemilihan jurusan IPA dan IPS. Yin Xihan menanyakan tentang jurusan yang akan dipilih oleh Xiaotu. Berdasarkan nilainya, Xiaotu akan mengambil jurusan IPS. Begitu juga dengan Jonjon yang akan mengambil jurusan yang sama. Xiaotu yang lupa membawa kunci akhirnya pergi ke kelas Lincho. Karena ayah dan ibunya sedang lembur, dia tak tahu harus kemana. Su Linglong juga datang dan meminta Lincho untuk membantunya mengerjakan soal matematika. Namun yang dibawanya adalah soal bahasa Inggris. Di sini Lincho sedang membantu Yin Xilan mengerjakan tugas yang dia tak pahami. Yin Xilan melihat soal yang dikerjakan oleh Xiaotu. Dia pun berkata, soal tersebut adalah poin pengetahuan tingkat SMP. Dia pun mengungkit tentang Xiaotu yang diterima secara khusus karena merupakan siswi taekwondo. Ternyata level dan kemampuan murid yang diterima khusus tidaklah sebaik itu, ucap Yin Xilan. Mendengar Yin Xilan berkata seperti itu tentang Xiaotu, Lincho segera mengajak Xiaotu untuk pergi dan meninggalkan Yin Xilan. Ternyata Yin Xihan belum pulang. Mengikuti kelas persiapan kompetisi dijadikan alasan dia belum pulang. Padahal sebenarnya dia memang menunggu Xiaotu. Mereka bertiga akhirnya pulang bersama. Lincho menyadari sebuah mobil sedang mengikuti mereka. Lincho pergi menghampiri mobil tersebut. Ternyata itu adalah ayahnya. Lincho berkata kepada ayahnya, kami sekarang hidup dengan sangat baik, jauh lebih baik tanpamu. Jangan ganggu kehidupan kami. Setelah itu, dia pun segera pergi. Xian berkunjung ke rumah Xiaotu. Selama Xiaotu mencari sandal untuknya, Yin Xian terus menjinjit. Karena terlalu lama menjinjit, dia pun akhirnya langsung berlutut di depan orang tua Xiaotu. Yin Xian sangat gugup. Ibu Xiaotu menelpon Ibu Lincho untuk memberitahu bahwa Xiaotu membawa temannya ke rumah, seorang laki-laki. Cukup tampan, namun tak setampan Lincho. Namun berbeda dengan ayah Xiaotu yang menganggap Yin Xihan lebih tampan dari Lincho. Saat makan malam bersama, ayah Xiaotu selalu berpihak kepada Yin Xihan. Namun tidak dengan ibu Xiaotu yang lebih berpihak kepada Lincho dan terus memujinya di depan Yin Xihan. Tak ingin kalah dari Lincho, Yin Xihan akan mencuci piring. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga pandai mengerjakan pekerjaan rumah. Yin Xilan iri padamu karena begitu dekat dengan Lincho, ucap Jonjon. Dia secantik itu, kenapa harus iri padaku, ucap Xiaotu. Xiaotu mendengar pembicaraan Yin Xilan bersama temannya, di mana Yin Xilan berkata, terserah kalau dia sendiri saja yang bodoh, tapi selalu merepotkan Lincho. Kamu juga sudah melihatnya saat hari kiamat waktu itu. Sungguh konyol sekali. Dia bahkan tak bisa mengerjakan soal tingkat SMP. Sungguh pembuat masalah, ucap Yin Xilan. Xiaotu menghampiri Yin Xilan dan berkata, jangan mengisi air terlalu penuh, karena kamu akan mudah terluka. Ucapan buruk juga demikian. Bicara terlalu banyak akan mendapatkan balasan. Lincho segera berbalik arah saat melihat Yin Xilan, namun ternyata dari arah lain ada Su Linglong. Dia pun kembali berbalik arah.
Xiaotu mengajak Lin Chou berkenalan dengan menggunakan identitas Juan-Juan. Xiaotu menanyakan tentang lagu yang disukai Lin Chou. Dari semua pertanyaan, Lin Chou hanya menjawab dengan kata ya. Karena memiliki lagu kesukaan yang sama, bukankah kita ini cocok? Lin Chou sudah tak membalasnya. Xiaotu kembali mengirimkan pesan. Di sekitar sekolah ada toko ayam goreng yang baru saja dibuka. Ayo kita makan bersama sepulang nanti. Akhirnya, Lin Chou kembali membalasnya dan berkata, Xiaotu, katakan saja kalau kamu mau makan ayam goreng, tak usah bertingkah konyol. Xiaotu terkejut. Lin Chou dapat mengetahui bahwa itu adalah dia. Yin Xihan akan keluar bersama Xiaotu. Dia pun sibuk memilih baju yang akan dikenakannya, berdandan serapi mungkin. Namun ternyata dia dibawa oleh Xiaotu untuk latihan taekwondo. Dan berakhir seperti ini. Sesampainya di kelas, Jia Siwen melihat Juan-Juan tak seperti biasanya. Dia pun berpikir Juan-Juan sedang sakit. Ternyata Juan-Juan bangun sangat pagi untuk merebut majalah bintang mingguan. Pak Sui mengingatkan muridnya untuk pertemuan orang tua murid. Dia pun memperingatkan Juan-Juan agar orang tuanya dapat hadir kali ini, karena saat rapat orang tua sebelumnya, orang tuanya tidak hadir. Saat jam pelajaran selesai, Yin Xihan selalu datang ke kelas IPS untuk mengunjungi Xiaotu. Ibu Lin Chou sedang bersiap-siap untuk menghadiri rapat orang tua murid, karena dia akan pergi sebagai perwakilan orang tua Xiaotu, karena orang tua Xiaotu sedang berada di kampung karena salah satu kerabatnya sedang sakit. Wanita yang mengenakan kacamata ini adalah Ibu Yin Xihan. Dia pun berpikir bahwa Ibu Lin Chou adalah Ibu Xiaotu, karena dia duduk di bangku Xiaotu. Dia pun segera memperkenalkan dirinya dan membahas kedekatan Yin Xihan dengan Xiaotu. Ibu Lin Chou berbalik memberitahu tentang keakraban Lin Chou dengan Xiaotu. Juan-Juan berdoa rapat pertemuan orang tua segera berakhir agar ayahnya tak mengikuti rapat tersebut. Juan-Juan memberitahu Xiaotu bahwa ayahnya sangat galak ketika marah dan dia tak akan memberi uang saku bulan ini kepada Juan-Juan. Juan-Juan menangis memikirkan bagaimana dia akan membeli buku edisi terbatas idolanya. Pria ini adalah ayah Juan-Juan. Yin Xihan memandangi Xiaotu dan membayangkan Xiaotu sedang mengelus pipinya. Namun hayalannya tersebut seketika terhenti saat Xiaotu menyuruhnya untuk menirukan gaya orang tuanya. Di sini Yin Xihan sedang menirukan gaya ibunya. Dilanjutkan dengan Jia Siwen yang berdiri dengan menirukan gaya ayahnya. Xiaotu kemudian menyuruh Lin Chou untuk menirukan gaya orang tuanya, namun Lin Chou hanya diam saja. Xiaotu pindah ke samping Lin Chou untuk membantunya berakting. Xiaotu memulainya dan menanyakan rapat hari ini dengan memanggilnya suamiku. Lin Chou kemudian berbalik melihatnya. Seketika senyum Yin Xihan menghilang. Akhirnya Lin Chou menirukan gaya ayahnya yang sedang merokok. Ibu Lin Chou menceritakan mengenai Ibu Yin Xihan yang tak dapat dipercaya kepada Ibu Xiaotu. Ibu Lin Chou merasa sangat khawatir dengan Xiaotu dan berpikir bahwa Yin Xihan punya niat jahat dengan Xiaotu. Tak ingin hal buruk terjadi pada Xiaotu, Ibu Lin Chou ingin Xiaotu menikah dan masuk ke dalam keluarganya. Dia sudah menganggap Xiaotu seperti putrinya sendiri dan pasti tidak akan mempersulitnya. Ibu Xiaotu menyetujui hal tersebut. Juan-Juan menangis karena ayahnya telah membuang semua poster idolanya. Uang sakunya dipotong, ponselnya juga disita. Juan-Juan dipanggil oleh Pak Sui untuk menghadap. Pak Sui akan memberikan foto idola Juan-Juan dengan syarat selembar kertas soal ditukar dengan selembar foto. Ketika kembali ke kelas, Juan-Juan melihat majalah idolanya berada di atas mejanya. Ternyata itu adalah pemberian dari Jia Siwen. Xiaotu mendengar orang-orang di sekolah bergosip tentangnya. Ada yang mengatakan Lin Chou adalah kakak Xiaotu dari ayah yang sama. Ada juga yang berkata Xiaotu adalah menantu yang dibesarkan untuk Lin Chou. Keluarga Xiaotu punya banyak utang, jadi Xiaotu dijadikan tebusan untuk keluarga Lin Chou. Yin Xihan merasa kesal mendengar hal tersebut. Pak Sui menyarankan agar Yin Xihan untuk fokus belajar saja. Hanya dengan menjadi orang yang hebat, baru bisa melampauinya di segala bidang.
Di sini Pak Sue tahu bahwa Yin Xian selalu ingin mengalahkan Ling Chao. Sepulang sekolah, Xiao Tu mendengar orang-orang di sekelilingnya masih bergosip tentangnya. Melihat Ling Chao memanggilnya, Xiao Tu segera bersembunyi di balik jonjan, namun tetap saja tertangkap. Ling Chao menanyakan kenapa Xiao Tu menghindarinya. Dia sedang menghindari rumor, ucap Xiao Tu. Ling Chao mengingatkan Xiao Tu bahwa dia telah memanggilnya suamiku. Kenapa masih takut digosipkan denganku? Ling Chao kemudian merangkul Xiao Tu dan menyuruhnya untuk memapanya pulang, karena dia sedang memakai sepatu baru dan takut akan segera berkerut. Xiao Tu tertawa mendengarnya. Saat Ling Chao sedang memilih minuman, Xiao Tu datang memberitahunya untuk pulang lebih dulu, karena dia dan Yin Xian akan pergi ke toko buku. Adegan berpindah di rumah Xiao Tu. Ibu Xiao Tu datang membawa buah dan menyuruh suaminya untuk memberikan buah tersebut kepada Xiao Tu yang sedang berada di kamar. Karena sedang asyik menonton, akhirnya Ling Chao yang pergi membawa buah tersebut. Di kamar, Xiao Tu sedang berbicara dengan Yin Xian lewat telepon dengan ekspresi yang menjijikan menurut Ling Chao. Saat Ling Chao akan pergi, Xiao Tu memanggilnya untuk menandatangani kertas ujiannya karena memiliki nilai yang buruk. Ling Chao membuka sebuah buku dan dilihatnya tertulis nama Yin Xian. Dia pun segera mengembalikan buku tersebut. Saat Ling Chao sedang mengajari Su Wenyu, Xiao Tu dan Yin Xian melintas di depan kelasnya. Su Wenyu yang melihat hal tersebut berkata kepada Ling Chao, 10 tahun kemudian Yin Xian akan menjadi iparmu. Ling Chao pun segera membayangkan hal tersebut. Xiao Tu menikah dengan Yin Xian dan memiliki banyak anak. Ling Chao tak ingin hal tersebut terjadi. Dia pun mulai mengawasi Yin Xian di toilet, di kantin, dan bahkan sengaja melintas di depan kelas Yin Xian. Yin Xian mengajak Ling Chao untuk pergi melihat pameran seni, namun Ling Chao menolaknya dengan alasan akan pergi mencari sebuah buku. Yin Xian kemudian menanyakan tentang buku tersebut kepada Su Wenyu. Su Wenyu yang memang menyukai Yin Xian dengan cepat bersedia membantu untuk mencari buku tersebut. Keesokan harinya, Su Wenyu terkena flu. Kemarin dia pergi ke pinggir kota untuk mencari sebuah buku, karena itu dia masuk angin, ucap Su Wenyu kepada Ling Chao. Saat Su Wenyu pergi ke toilet, Yin Xian mendatangi Ling Chao dan berkata bahwa dia telah menemukan buku yang Ling Chao cari. Padahal yang menemukan buku tersebut adalah Su Wenyu. Ling Chao mengetahui hal tersebut dan menolak buku itu. Yin Xian yang akan keluar dengan Xiao Tu membayangkan dirinya akan menggandeng Xiao Tu. Ling Chao datang ke rumah Xiao Tu dengan wajah yang terluka. Dia pun memberitahu Xiao Tu bahwa luka tersebut karena terkena bola basket. Padahal Su Wenyu yang memukulnya. Xiao Tu segera mengobati luka Ling Chao. Di sisi lain, Yin Xian menunggu Xiao Tu yang tak kunjung datang dan juga tak menjawab teleponnya. Keesokan harinya, saat mereka makan bersama, Jia Siwen memberitahu bahwa Yin Xian sakit. Kemarin masuk angin dan demam. Xiao Tu pun merasa bersalah karena lupa bahwa dia memiliki janji untuk bertemu dengan Yin Xian, hingga membuat Yin Xian menunggu lama dan membuatnya masuk angin. Su Wenyu yang merasa bersalah karena telah memukul Ling Chao, menyuruh Ling Chao untuk membalasnya. Dia pun memberikan beberapa botol minuman kepada Ling Chao. Xiao Tu menghubungi Yin Xian untuk meminta maaf. Yin Xian pun merasa senang. Namun saat Xiao Tu mengatakan alasan kenapa dia lupa dengan janji pertemuan mereka, yaitu karena Ling Chao terluka, ekspresi Yin Xian pun seketika berubah. Dia pun bertanya kepada Xiao Tu, apakah Ling Chao teman terbaik di hatimu lebih baik dariku? Xiao Tu tak dapat menjawabnya. Yin Xian kemudian berpura-pura mengantuk dan akan tidur. Dia pun segera mematikan teleponnya.
Juan-Juan datang ke rumah Xiaotu untuk mengerjakan tugas musim dingin. Juan-Juan bertanya kepada Xiaotu, jika ada pertanyaan yang kamu tidak bisa, kamu akan menelpon Lin Chao atau Yin Xihan. Xiaotu memilih Lin Chao karena dia dan Lin Chao memiliki nomor keluarga. Jika menelpon Yin Xihan akan menghabiskan banyak pulsa, ucap Xiaotu. Juan-Juan kemudian berkata kepada Xiaotu, orang yang benar-benar kau sukai adalah Lin Chao. Namun Xiaotu menganggapnya adalah omong kosong. Karena tahun lalu Juan-Juan berkata bahwa orang yang benar dia sukai adalah Yin Xihan, namun nyatanya tidak. Ini adalah extra episode. Lin Chao menemukan buku yang dia cari. Dia mengambilnya di rumah Xiaotu. 小兔，我的木叶寒呢？